Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang syarat-syarat masuk ke kedokteran. Emang ada syaratnya ya? Oke, buat kalian yang penasaran atau buat kalian yang pengen masuk ke fakultas kedokteran, wajib banget nonton video ini dari awal sampai akhir biar info yang kalian dapat itu lengkap dan gak kepotong-potong. Oke, without further ado, langsung aja kita mulai. Nah, syarat yang pertama adalah lulusan SMA sederajat dari jurusan IPA. Maksud dari sederajat di sini adalah boleh dari SMA maupun madrasah aliyah atau tingkat pendidikan yang sederajat lainnya. Yang terpenting adalah kalian dari jurusan IPA. Nah, biasanya nih kan banyak yang menganggap kalau mau masuk ke kedokteran itu harus pintar biologi. Sebenarnya itu kurang tepat ya guys. Di FK ini kita tidak hanya dituntut untuk pintar biologi, tapi juga perlu untuk memahami konsep dasar di mata pelajaran IPA yang lain seperti fisika, kimia, dan matematika. Sebagai gambaran nih, di kedokteran itu nggak cuma membahas mengenai sistem organ, tapi juga membahas mengenai reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Contohnya nanti akan kalian pelajari di mata kuliah biokimia. Selain itu, kalian juga bakalan menghitung dosis obat di mata kuliah farmasi dan lain sebagainya. Sedangkan prinsip fisika digunakan dalam alat-alat medis guys, seperti EKG, X-ray, atau terapi radiasi yang lain. Nah, makanya guys, calon mahasiswa FK dituntut untuk memiliki pengetahuan IPA yang memadai. Syarat yang kedua adalah sehat jasmani maupun rohani. Di jurusan kedokteran ini guys, mahasiswa dituntut untuk siap secara mental maupun fisik. Nah, kenapa sih? Karena kita dituntut untuk berusaha lebih keras dalam tanda kutip daripada jurusan yang lainnya guys. Menjadi seorang mahasiswa FK itu nggak hanya perlu cerdas secara akademis, tapi banyak banget tuntutannya, terutama dalam hal waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, sebagai gambaran nih, aku mau ngasih gambaran lagi kalau sistem pembelajaran di fakultas kedokteran itu biasanya pakai sistem blok. Setauku hampir seluruh fakultas kedokteran di Indonesia sekarang udah pakai sistem blok sih guys. Nah, di kampusku sendiri ujian blok itu sekitar 2 minggu sekali. Dan di antara 2 minggu itu guys, kita nggak hanya ikut kuliah seperti biasa, tapi juga ada tutorial, praktikum, belum lagi kalau ada tugas bikin laporan praktikum, kuis, pretest, dan lain sebagainya. Ada lagi di kampusku, kalau syarat mengikuti ujian blok itu minimal 75% kehadiran kuliah dan 100% kehadiran praktikum. Nah, menakjubkan banget kan guys. Oleh karena itu, kondisi fisik dan mental yang prima itu menurutku merupakan salah satu faktor penting agar mahasiswa bisa survive di FK. Nah, sebelum masuk FK itu diwajibin ikut tes kesehatan kayak pemeriksaan fisik, ronsen, urin, pemeriksaan mata, kesehatan gigi, dan lain sebagainya. Persyaratan tes kesehatan di tiap kampus itu beda-beda guys. Di sini aku mau sharing untuk pengalaman tes kesehatan di kampusku sendiri. Waktu aku masih maba, yang diwajibin itu ada 3, pemeriksaan fisik, pemeriksaan mata, dan pemeriksaan urin. Nah, untuk pemeriksaan fisik itu meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah. Terus nanti kalian bakal ditanya-tanya guys sama dokternya, namanya itu anamnesis. Kalian bakal ditanya ada riwayat sakit nggak, atau ada riwayat alergi, pernah rawat inap atau enggak, pernah batuk berkepanjangan, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, kalau di kampusku sendiri itu nggak ada untuk minimal tinggi badan maupun berat badan setauku, asalkan kalian prima, it's okay. Selanjutnya ada pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata standar ini fungsinya untuk memastikan tidak ada kelainan pada mata calon mahasiswa baru. Nah, biasanya kan ada yang tanya nih, kalau mata minus itu boleh masuk ke kedokteran atau enggak? Jawabannya udah tentu boleh guys. Banyak kok teman-temanku termasuk aku itu pakai kacamata. Yang nggak boleh itu buta warna, baik buta warna total maupun buta warna parsial. Kenapa sih kok nggak boleh buta warna?
Contoh simpelnya ini kayak gini guys, misalnya ini ada darah ya, darah itu kan warna merah. Nah tapi misal darah itu dilihat sama calon maba yang buta warna merah atau bahkan dia buta warna total. Mungkin dia lihatnya itu bukan warna merah guys, tapi misalnya jadi warna kuning. Nah itu kan mengakibatkan salah persepsi. Mungkin aja dia itu bakal ngira itu urin karena warnanya kuning bukan darah. Selain itu di FK juga ada matkul histologi yang belajar tentang jaringan yang menuntut kita untuk mampu membedakan warna. Selanjutnya ada tes urin. Tes urin ini untuk mendeteksi bermacam-macam kelainan yang ada di dalam tubuh, dan yang paling penting itu untuk memastikan calon mahasiswa FK tersebut bebas dari narkoba. Ya guys, mahasiswa FK itu harus bebas dari narkoba. Karena bayangin aja kalau waktu melayani pasien tiba-tiba dokternya hilang kesadaran atau menjadi sakau atau menunjukkan perilaku-perilaku aneh yang lain. Hal tersebut nantinya akan membahayakan pasien juga kan guys. Persyaratan yang ketiga sekaligus persyaratan yang terakhir adalah kemampuan bahasa Inggris yang baik. Kalau di UNER sendiri guys, di kampusku waktu zaman maba, semua mahasiswa baru itu dari berbagai jurusan nih, nggak dari jurusan kedokteran aja, wajib ikut tes bahasa Inggris yang namanya ILPT. Hasil ILPT dengan skor minimal 450 itu merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk mengikuti yudisium. Nah sekali lagi guys, ini tergantung dari kampus masing-masing. Tiap kampus punya persyaratan sendiri mengenai tes bahasa Inggris ini, dan biasanya mereka juga menentukan skor minimalnya sendiri. Jadi untuk kalian yang mau menargetkan di suatu kampus tertentu, usahakan kalian mencari tuh info-info di kampus tersebut persyaratannya apa aja. Nah dari sini sebenarnya kita dituntut untuk bisa berbahasa Inggris kan guys, secara nggak langsung. Setidaknya kita tuh paham ketika membaca teks dalam bahasa Inggris. Karena di FK khususnya sebagian besar bahan referensinya kayak textbook, jurnal, bahkan kadang PPT dosen itu menggunakan bahasa Inggris guys. Sebelum kamu masuk ke fakultas kedokteran, persiapkanlah kemampuan bahasa Inggris kamu supaya nanti ketika di fakultas kedokteran juga nggak mengalami kesulitan ketika memahami materi dari dosen maupun dari textbook dan referensi yang lain. Nah, sekian guys persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh kalian yang ingin daftar di Fakultas Kedokteran. Semoga informasi tadi yang aku berikan bisa bermanfaat buat kalian. Thank you for watching guys.